Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ontologi, epistemologi, aksiologi. Mengapa kita perlu mempelajari geografi? Mengapa adanya persamaan, perbedaan kewilayahan, adanya dampak perbedaan, kondisi Indonesia dan peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia, serta prinsip-prinsip geografi dan 10 konsep geografi. Video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah filsafat geografi 2023. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Idari Syatul Muawana, NPM 2313034015, Prodi Pendidikan Geografi 2023, kelas B, mata kuliah filsafat geografi. Dosen pengampu, Dr. dari Miswar SSI MPD, Universitas Lampung. Baik, selanjutnya materi yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang dalam filsafat yang berkaitan dengan studi tentang eksistensi, realitas, dan sifat keberadaan. Lebih khususnya, ontologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang ada, bagaimana sesuatu dapat diklasifikasikan, dan bagaimana entitas atau objek-objek berinteraksi dalam dunia ini. Ontologi mencari untuk memahami struktur mendasar dari realitas. Beberapa pertanyaan ontologis umum yang diajukan meliputi 1. Apa itu realitas? 2. Apa yang ada? 3. Bagaimana entitas atau objek diklasifikasikan? 4. Apakah ada kategori atau jenis objek yang mendasar seperti substansi atau properti? 5. Bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain? 6. Apakah entitas atau konsep yang ada secara independen dari pemikiran manusia? Ontologi seringkali menjadi dasar dalam berbagai bidang pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan, filsafat, dan dalam pembuatan model atau representasi data ilmu komputer. Ini membantu dalam memahami dan merumuskan kerangka pemikiran yang tentang apa yang ada dan bagaimana hal itu berhubungan dengan aspek-aspek lain dalam berbagai disiplin ilmu. Ontologi menjadi kompleks dan memiliki cabang dan pandangan yang berbeda, seperti ontologi realis yang menganggap bahwa entitas yang dipelajari memiliki eksistensi yang independen, dan ontologi anti-realis menganggap bahwa entitas adalah konstruksi metal atau bahasa. Selain itu, ada berbagai aliran dalam filsafat ontologi, termasuk ontologi materialisme, idealisme, dualisme, dan banyak lainnya. Dalam geografi, ontologi mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami sifat dari entitas dan hubungan antara entitas dalam konteks geografi. Ontologi dalam geografi membantu kita memahami dan menjelaskan realitas geografis, seperti fitur fisik, manusia, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh ontologi dalam geografi. Yang pertama, ontologi fisik yang mencakup entitas fisik seperti gunung, sungai, hutan, dan benda-benda geografis lainnya. Ontologi fisik menjelaskan sifat dan karakteristik entitas fisik serta hubungan spasial antara mereka. Yang kedua, ontologi manusia. Ini berkaitan dengan entitas manusia seperti populasi, masyarakat, budaya, atau aktivitas manusia di dalam ruang geografis. Ontologi manusia memahami interaksi antara manusia dan lingkungannya, termasuk pemukiman, urbanisasi, dan migrasi. Yang ketiga, ontologi lingkungan. Ini fokus pada elemen lingkungan seperti iklim, cuaca, vegetasi, dan ekosistem. Ontologi lingkungan membantu memahami dampak lingkungan dan kaitannya dengan entitas manusia dalam fisik. Yang keempat, ontologi regional. Ini berkaitan dengan pemahaman entitas geografis dalam konteks regional, seperti wilayah geografis tertentu dengan batasan yang didefinisikan. Ontologi regional membantu dalam menganalisis perbedaan geografis, karakteristik, dan dinamika dalam wilayah-wilayah tertentu. Yang kelima, ontologi persepsi dan representasi. Ini mencakup pemahaman tentang cara manusia mempresentasikan dunia geografis, termasuk peta, gambar, dan konstruksi metal mengenai ruang dan tempat. Keenam, itu ada ontologi temporal. Ini melibatkan aspek
waktu dalam geografi, seperti perubahan geografis sepanjang waktu, perubahan iklim, atau perubahan pola permukiman. Yang ketujuh, ontologi sistem geografis. Ini berkaitan dengan pemahaman tentang sistem-sistem kompleks seperti sistem transportasi, sistem tata guna lahan, atau sistem ekonomi regional. Ontologi dalam geografi membantu para ahli geografi dan peneliti dalam menyusun kerangka konseptual dan yang kohesif untuk memahami dan menjelaskan geografi dunia nyata. Ini memungkinkan mereka untuk mengorganisir data geografis, mengembangkan teori geografis, dan melakukan analisis geospasial yang lebih baik. Yang kedua itu ada epistemologi, adalah cabang dalam filsafat yang berkaitan dengan studi yang pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti studi atau teori. Epistemologi mencoba untuk memahami sifat pengetahuan, sumber-sumbernya, cara pemerolehannya, dan bagaimana kita membedakan antara pengetahuan dan yang benar dan pengetahuan yang salah. Beberapa pertanyaan epistemologi umum diajukan meliputi: 1. Apa itu pengetahuan? 2. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? 3. Apa batasan-batasan pengetahuan manusia? Yang 4. Bagaimana kita membedakan antara keyakinan yang benar dengan yang salah? Yang kelima, apa hubungan antara pengalaman, logika, dan otoritas dalam membangun pengetahuan? Epistemologi mencakup berbagai teori dan aliran pemikiran, termasuk empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, rasionalisme yang menekankan peran akal dalam memahami pengetahuan, positivisme yang mencoba membatasi pengetahuan hanya pada apa yang dapat diamati secara empiris, dan konstruktivisme yang menganggap pengetahuan sebagai konstruksi sosial. Epistemologi juga melibatkan pertimbangan tentang bagaimana kita dapat membenarkan atau memvalidasi keyakinan kita, termasuk penerapan metode ilmiah, logika, dan analisis kritis. Ini adalah cabang penting dalam filsafat yang mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan humaniora. Epistemologi membantu kita memahami dasar-dasar pengetahuan, keraguan, dan pernyataan atau pertanyaan yang mendasari pencarian pengetahuan. Epistemologi dalam konteks geografi mengacu pada cara-cara kita memahami, memperoleh, dan memvalidasi pengetahuan tentang aspek-aspek geografis. Berikut adalah beberapa contoh epistemologi dalam geografi. Yang pertama, penggunaan metode ilmiah. Epistemologi geografi sering melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data geografis. Ini mencakup teknik survei lapangan, pemetaan geospasial, analisis statistik, dan pendekatan eksperimental. Kedua, penggunaan sumber data. Pengetahuan geografis seringkali bergantung pada penggunaan berbagai sumber data, seperti peta, citra satelit, data sensus, dan laporan survei. Pertanyaan epistemologis termasuk bagaimana data ini dikumpulkan, diverifikasi, dan diinterpretasikan. Ketiga, ketergantungan pada observasi dan pengalaman. Geografi seringkali didasarkan pada pengamatan lapangan dan pengalaman pribadi dalam memahami lingkungan geografis. Epistemologi geografi mempertimbangkan bagaimana observasi dan pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan. Yang keempat, interaksi dan subjek penelitian. Ketika melakukan penelitian geografis dan ada interaksi dengan subjek penelitian termasuk masyarakat lokal, lingkungan alam, dan elemen geografis lainnya. Pertanyaan epistemologis mencakup bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi pemahaman dan interpretasi penelitian. 5. Pemahaman konstruksi ruang dan tempat. Epistemologi geografi juga mempertimbangkan cara kita memahami konsep ruang dan tempat. Apakah ruang adalah entitas objek yang ada secara independen atau konstruksi sosial adalah pertanyaan yang relevan dalam epistemologi. Yang keenam itu adalah sumber pengetahuan budaya dan konteks, di mana pengetahuan geografi seringkali dipengaruhi oleh faktor budaya dan konteks sosial. Epistemologi geografi mempertimbangkan bagaimana perbedaan budaya dan konteks sosial
cara pengetahuan geografis dikonstruksi dan diinterpretasikan. Yang ketujuh, itu ada interdisipliner dan pendekatan kritis. Pendekatan interdisipliner dan kritis dalam geografi seperti geografi budaya, geografi feminis, dan geografi kritis mempengaruhi epistemologi geografi dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, kekuasaan, dan perspektif berbeda dalam pengetahuan geografis. Epistemologi geografi adalah elemen penting dalam pengembangan pengetahuan geografi yang kuat dan menggali lebih dalam pemahaman kita tentang ruang dan tempat di dunia ini. Ini membantu mengidentifikasi cara-cara kita memperoleh, memvalidasi, dan memahami pengetahuan geografis, serta mengeksplorasi pertanyaan tentang sifat dan batasan pengetahuan geografis. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi adalah cabang dalam filsafat yang berkaitan dengan studi tentang nilai dan etika. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang dimana aksis berarti nilai. Aksiologi mencoba untuk memahami sifat nilai, mengapa nilai ini penting, dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi tindakan manusia dalam pengambilan keputusan. Beberapa pertanyaan aksiologis umum diajukan meliputi 1. Apa itu nilai? 2. Bagaimana kita memulai? Apakah sesuatu tindakan benar atau salah? Apa kriteria untuk menentukan nilai-nilai moral? Bagaimana nilai-nilai berinteraksi dengan norma hukum? Apa peran etika dalam mengambil keputusan yang melibatkan pertimbangan nilai? Serta apa nilai-nilai yang bersifat objektif dan subjektif? Aksiologi melibatkan kajian tentang etika, estetika, dan nilai-nilai moral. Dalam konteks etika, aksiologi berusaha memahami apa yang dianggap benar dan baik dalam tindakan manusia dan bagaimana kita harus bertindak dalam berbagai situasi moral. Dalam konteks estetika, aksiologi mempertimbangkan nilai-nilai dalam seni, keindahan, dan pandangan tentang apa yang dianggap indah atau menarik. Aksiologi ini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam etika bisnis, kebijakan publik, ilmu hukum, dan pengembangan budaya. Ini membantu individu dan masyarakat untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka anut dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi dalam konteks geografi berfokus pada pemahaman nilai-nilai yang mendasari pengambilan keputusan dan tindakan dalam bidang geografi. Berikut adalah beberapa contoh aksiologi dalam geografi. Yang pertama, etika penelitian geografis. Aksiologi geografi mengarah pada etika penelitian dan pertimbangan moral dalam mengumpulkan data geografis. Ini mencakup tanggung jawab terhadap partisipan penelitian dan komunitas lokal serta perhatian terhadap dampak lingkungan. Yang kedua, konservasi lingkungan. Aksiologi geografi mencakup nilai konservasi lingkungan, di mana pelestarian alam dan pelindungan ekosistem menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata guna lahan. Ketiga, keadilan ruang dan distribusi sosial. Aksiologi geografi mencakup nilai-nilai keadilan ruang, di mana masyarakat berusaha untuk mengurangi ketimpangan sosial dan spasial dalam distribusi sumber daya dan akses ke layanan dasar. Keempat, nilai kebudayaan dan identitas. Nilai-nilai budaya dan identitas lokal penting dalam aksiologi geografi. Ini mencakup penghargaan terhadap keragaman budaya, pelestarian warisan budaya, dan perlindungan identitas etnis dan budaya, kualitas hidup dan kesejahteraan. Aksiologi geografi dapat mengutamakan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Penghargaan terhadap lingkungan, keindahan lingkungan. Aksiologi geografi juga mencakup penghargaan terhadap keindahan alam dan lingkungan. Ini dapat tercermin dalam upaya pelestarian daerah yang memiliki nilai estetika tinggi. Yang ketujuh, nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Aksiologi geografi dapat mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan seperti solidaritas sosial, kemanusiaan, dan respon terhadap bencana alam atau situasi krisis. Yang kedelapan, pentingnya partisipasi masyarakat. Aksiologi geografi juga menghargai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
yang mempengaruhi ruang dan tempat mereka tinggal. Ini mencakup prinsip-prinsip demokrasi lokal dan advokasi masyarakat. Nilai-nilai aksiologi dalam geografi membentuk landasan etis dan moral yang membimbing tindakan dan kebijakan dalam disiplin ini. Nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana masalah-masalah geografi seperti pengelolaan lingkungan, perencanaan tata kota, atau pemberdayaan komunitas diangkat dan dihadapi. Dalam aksiologi, geografi juga membantu kita menghargai dampak-dampak nilai ini dalam membentuk dunia fisik dan sosial. Selanjutnya yaitu mengapa kita perlu mempelajari geografi, mengapa ada persamaan dan perbedaan kewilayahan. Ilmu geografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti menggambarkan, mendeskripsikan, atau mencitrakan. Geografi mempelajari segala sesuatu yang ada di bumi, mulai flora, fauna, iklim, udara, hingga lapisan tanah dan laut. 1. Pemahaman tentang dunia. Geografi membantu kita memahami tentang planet bumi. Mengapa mempelajari struktur fisiknya, seperti gunung, sungai, dan lautan, serta perubahan iklim dan cuaca. Yang kedua, pengetahuan tentang tempat. Studi geografi juga membantu kita mengidentifikasi dan memahami tempat-tempat yang ada di dunia, baik yang terdekat maupun terjauh. Ini termasuk pemahaman tentang negara, kota, dan wilayah, serta peran fungsi mereka dalam konteks global. Yang ketiga, keterkaitan antar wilayah. Geografi membantu kita memahami bagaimana wilayah di berbagai bagian dunia terhubung satu sama lain. Ini mencakup perdagangan internasional, migrasi, dan tantangan global seperti perubahan iklim. Yang keempat, pemahaman sosial dan budaya. Geografi membantu kita memahami perbedaan sosial dan budaya di berbagai wilayah. Ini mencakup bahasa, agama, tradisi, dan norma sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kelima, pemecahan masalah global. Pemahaman geografi membantu kita memahami masalah global seperti kelaparan, kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Ini memungkinkan kita untuk mencari solusi yang lebih efektif. Yang keenam, perencanaan dan pengembangan wilayah. Geografi membantu dalam perencanaan penggunaan lahan, transportasi, dan pembangunan wilayah. Ini memainkan peran penting dalam perencanaan kota dan pengembangan infrastruktur. Yang ketujuh, kesadaran lingkungan. Studi geografi meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan pentingnya pelestarian sumber daya alam. Ini sangat relevan dalam menghadapi isu-isu lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Yang kedelapan, pendidikan global. Geografi memungkinkan kita untuk memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan budaya di luar lingkungan lokal kita. Yang kesembilan, karir dan peluang kerja. Pemahaman geografi membuka berbagai peluang karir, termasuk dalam bidang geospasial, perencanaan kota, pengelolaan lingkungan, dan banyak lagi. Yang ke-10, toleransi dan penghargaan keanekaragaman. Studi geografi dapat membantu mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keanekaragaman global. Yang ke-11 itu, memprediksi fenomena di masa depan. Dengan mempelajari geografi, kita dapat belajar tentang kondisi dunia di masa lalu, masa kini, yang membantu kita memprediksi fenomena di masa depan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi. Yang ke-12, untuk mengetahui lokasi. Geografi juga membantu kita mengetahui lokasi-lokasi penting di seluruh dunia. Kita dapat mempelajari berbagai negara, kota, dan landmark, serta bagaimana mereka terhubung satu sama lain. 13. Untuk mengembangkan kecerdasan spasial. Geografi dapat membantu mengembangkan kecerdasan spasial kita, yaitu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengoptimalkan ruang. Yang ke-14 itu ada menghargai bumi. Terakhir ini, belajar geografi dapat membantu kita untuk lebih menghargai bumi sebagai rumah kita dan memahami keterbatasannya. Kita dapat belajar tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan bagaimana kita dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam pertanian, geografi dapat digunakan untuk menentukan penggunaan lahan terbaik untuk kegiatan pertanian. Dalam komunikasi, studi geografi dapat membantu kita memahami bagaimana gelombang radio merambat melalui atmosfer yang penting untuk teknologi komunikasi. Dalam perencanaan kota, geografi dapat digunakan untuk merencanakan dan mendesain kota dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, transportasi, dan penggunaan lahan. Dalam pengelolaan lingkungan, geografi dapat membantu kita memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam pariwisata, geografi dapat digunakan untuk mempromosikan pariwisata dengan mengidentifikasi dan menampilkan atraksi alam dan budaya unik. Mengapa ada persamaan dan perbedaan kewilayahan? Yang pertama, ada faktor geografis. Iklim, topografi, letak geografis, dan sifat fisik lainnya memainkan peran penting dalam membentuk perbedaan kewilayahan. Daerah yang berbeda secara geografis cenderung memiliki iklim dan lingkungan yang berbeda. Pada gilirannya mempengaruhi cara orang hidup dan mengembangkan budaya mereka. Kedua, faktor budaya. Budaya dan nilai-nilai masyarakat dapat membedakan satu wilayah dan lainnya. Ini mencakup bahasa, agama, tradisi, dan norma sosial. Misalnya, wilayah yang berbeda mungkin memiliki kelompok etnis atau budaya yang berbeda yang mempengaruhi cara hidup dan interaksi sosial. Yang ketiga, faktor sejarah. Sejarah memiliki dampak yang signifikan pada perbedaan wilayah. Peristiwa sejarah seperti penjajahan, perang, migrasi, dan kolonialisasi dapat membentuk struktur sosial dan ekonomi serta politik di wilayah tertentu. Yang keempat itu faktor ekonomi. Perbedaan dalam tingkat pengembangan ekonomi dan sumber daya alam dapat menyebabkan perbedaan kewilayahan. Wilayah yang kaya sumber daya alamnya akan memiliki ekonomi yang berbeda dari wilayah yang kurang sumber daya alamnya. Yang kelima itu ada faktor sosial dan politik. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, struktur politik, dan tingkat pembangunan infrastruktur juga dapat membedakan satu wilayah dengan lainnya. Wilayah yang dikelola dengan cara yang berbeda dapat memiliki perbedaan dalam pelayanan publik, akses ke pendidikan, serta tingkat keadilan sosial. Yang keenam itu ada faktor ekologi. Perbedaan dalam ekologi dan lingkungan fisik juga dapat menciptakan perbedaan wilayah. Misalnya daerah yang terletak di daerah gurun mungkin memiliki tantangan ekologi yang berbeda dari daerah yang berada di hutan hujan. Perbedaan yang pertama, wilayah terbentuk karena memiliki kesamaan penampakan ciri khas, karakteristik tertentu, sedangkan pewilayahan terbentuk karena adanya pembagian administratif suatu negara atau wilayah. Wilayah yang kedua, wilayah memiliki batas yang tidak jelas, sedangkan perwilayahan memiliki batas yang jelas dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, wilayah bersifat subjektif dan tidak dapat berubah-ubah, sedangkan pewilayahan bersifat objektif dan tetap. Persamaannya, yang pertama, baik wilayah maupun pewilayahan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Yang kedua, wilayah maupun pewilayahan dapat dipelajari melalui kajian geografi dan kewilayahan. Yang ketiga, baik kewilayahan maupun pewilayahan dapat memiliki perbedaan dan persamaan antara wilayah yang dapat dijelaskan melalui prinsip geografi seperti persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Perbedaan persamaan kewilayahan adalah sebagian kompleks dunia kita. Mereka memberikan keberagaman dan kekayaan budaya, lingkungan, dan masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan konflik. Pemahaman dan perbedaan dan persamaan kewilayahan membantu kita menghormati keanekaragaman dan mencari solusi yang lebih adil dalam permasalahan global. Wilayah dan pewilayahan memiliki perbedaan dan persamaan yang disebabkan oleh gejala geosfer yang tersebar di muka bumi. Suatu wilayah terbentuk karena memiliki kesamaan penampakan, ciri khas, dan karakteristik tertentu. Konsep wilayah merupakan objek formal geografi yang tidak bisa lepas dari kajian atau pengertian geografi. Contoh persamaan kewilayahan adalah wilayah yang memiliki iklim tropis, wilayah yang memiliki budaya yang sama, atau wilayah yang memiliki jenis flora dan fauna yang serupa.
Sedangkan contoh perbedaan wilayah adalah perbedaan iklim antara wilayah tropis dan subtropis, perbedaan jenis tanah antara wilayah pegunungan dan wilayah daratan rendah, atau perbedaan budaya antar wilayah yang berbeda. Selanjutnya artikel ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tantangan filsafat geografi dalam pengembangan geografi terkini. Yang pertama itu ada artikel ontologi, yang kedua epistemologi, selanjutnya ada aksiologi dan etika. Selanjutnya dampak perbedaan dan kondisi Indonesia. Dampak perbedaan sendiri, yang pertama itu terjadi interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi dalam konteks perbedaan geografi merujuk pada lokasi, kondisi geografis, dan perbedaan lingkungan alam mempengaruhi interaksi antara manusia, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pertama, interaksi manusia. Perbedaan geografi seperti topografi, iklim, dan sumber daya alam mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka. Misal, masyarakat di daerah pegunungan mungkin memiliki kehidupan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di dataran rendah karena perbedaan iklim, pertanian, dan transportasi. Kedua, kemampuan ekonomi. Perbedaan geografis dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antar wilayah yang memiliki akses yang berbeda-beda terhadap sumber daya ekonomi. Misal, wilayah yang kaya akan sumber daya alam tertentu memiliki ekonomi yang kuat, sementara wilayah lain mungkin lebih bergantung pada perdagangan atau dukungan ekonomi dari wilayah lain. Yang ketiga, interdependensi ekologi. Lingkungan alam memainkan peran penting dalam pembentukan ketegangan ekologi antar wilayah-wilayah. Misalnya, sistem sungai yang sama biasanya memengaruhi berbagai wilayah di sepanjang jalurnya, sehingga menciptakan ketergantungan dan interaksi di antara mereka. Keterhubungan global. Perbedaan geografi juga mempengaruhi bagaimana suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain secara global. Pelabuhan, rute perdagangan, atau jalur transportasi internasional dapat mempengaruhi seberapa besar suatu wilayah terlibat dalam perdagangan global dan interaksi lintas batas. Keragaman budaya. Perbedaan geografi juga menciptakan keragaman budaya. Lingkungan alam dan geografi mempengaruhi kebiasaan, tradisi, bahasa, dan keyakinan yang berkembang di suatu wilayah. Yang kedua itu ada terjadinya aliran barang dan jasa serta manusia. Terjadinya aliran barang, jasa, dan manusia berkaitan erat dengan dampak perbedaan geografi. Perbedaan geografi seperti perbedaan iklim, topografi, sumber daya alam, dan faktor-faktor lainnya memiliki pengaruh besar terhadap aliran barang, jasa, dan manusia di suatu wilayah. Barang, geografi suatu wilayah mempengaruhi produksi barang. Misalnya, daerah yang akan kaya sumber daya tertentu, seperti tambang atau hasil pertanian yang subur, cenderung memiliki produsen barang-barang tertentu. Perbedaan geografi seperti ini mendorong aliran dari berbagai daerah produsen ke daerah yang membutuhkan barang tersebut. Aliran jasa. Geografi juga mempengaruhi jenis dan kebutuhan akan jasa di satu wilayah. Misal, kawasan industri yang padat biasanya memiliki permintaan yang tinggi terhadap jasa transportasi, logistik, dan layanan keuangan. Perbedaan geografi antar wilayah menciptakan permintaan dan penawaran jasa yang berbeda. Aliran manusia. Faktor geografi seperti iklim, kondisi lingkungan, tingkat pengembangan ekonomi, dan kebudayaan mempengaruhi mobilitas manusia. Orang cenderung bergerak ke daerah yang peluang ekonominya lebih baik atau lingkungan yang lebih ramah. Perbedaan budaya. Geografi juga berperan dalam pembentukan keberagaman budaya. Perbedaan geografi menciptakan variasi dalam hidup, bahasa, tradisi, dan kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah. Ini juga mempengaruhi cara orang berinteraksi dan melakukan bisnis satu sama lain. Yang ketiga, keseharusan kerja sama antar wilayah dan antar bangsa. Kerjasama antar wilayah dan bangsa dalam menghadapi dampak perbedaan geografi
Geografi memainkan peran besar dalam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kondisi iklim, topografi, sumber daya alam, dan infrastruktur. Penanganan bencana alam itu ada konservasi lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, infrastruktur dan pembangunan, perdagangan dan ekonomi. Dalam menghadapi dampak perbedaan geografi, kerjasama antar wilayah dan bangsa menjadi krusial untuk menciptakan solusi yang inklusif, berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, kondisi Indonesia. Yang pertama, luasnya 7.700 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 230 juta jiwa. Letak geologisnya rawan bencana serta multi ekosistem multikultur. Letak geologis mengacu pada posisi atau lokasi suatu wilayah di atas kerak bumi serta karakteristik geologisnya. Di Indonesia, letak geologinya sangat unik karena berada di cincin api Pasifik yang merupakan daerah aktif secara geologis dengan banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal ini membuat Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, serta tsunami. Rawan bencana merujuk pada kemungkinan tinggi terjadinya bencana alam atau kejadian yang mengancam kehidupan harta dan benda. Kondisi geologis Indonesia yang kompleks membuat rentan terhadap berbagai bencana alam seperti yang disebutkan sebelumnya. Sementara itu, multi ekosistem dan multikultur menggambarkan keragaman ekosistem dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Keanekaragaman alamnya meliputi hujan hutan tropis, savana, terumbu karang, dan lain sebagainya. Keragaman budaya tercermin dalam adat istiadat, bahasa, agama, seni, dan kebiasaan yang berbeda di setiap daerah Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Jadi, kondisi geografis Indonesia sangat kompleks karena letak geologisnya yang unik, rentan terhadap bencana alam, sambil juga kaya akan beragam ekosistem dan keragaman budaya. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman, tapi juga menantang dalam menghadapi risiko bencana alam. Sebarang penduduk yang tidak merata. Di Indonesia, sebarang penduduk yang tidak merata dikaitkan dengan berbagai faktor geografis, ekonomis, dan infrastruktur. Sebagian besar penduduk berkumpul di pulau-pulau utama seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Daerah-daerah lain cenderung memiliki populasi yang lebih sedikit karena kondisi geografisnya yang sulit diakses atau kurangnya infrastruktur yang memadai. Lokasi sumber daya alam yang terpencar. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di berbagai daerah, misalnya tambang mineral dan kekayaan hutan terdapat di wilayah-wilayah tertentu, seperti Papua untuk tambang emas dan tembaga, serta Sumatera dan Kalimantan untuk kekayaan hutan. Kondisi ini seringkali menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan dan distribusi kekayaan alam karena kawasan-kawasan tertentu memiliki akses yang lebih sulit untuk mengembangkan potensi sumber daya mereka. Tidak merata pembangunan kawasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi di Indonesia juga tidak merata. Daerah-daerah tertentu, terutama di pulau utama, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan maju dan daerah pedesaan yang mungkin lebih terpinggirkan. Tidak merata pengangguran. Tingkat pengangguran juga cenderung tidak merata di Indonesia. Kawasan-kawasan dengan lapangan pekerjaan yang terbatas atau kurangnya peluang ekonomi seringkali mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Ini sering terjadi di daerah yang bergantung pada sektor pertanian atau daerah dengan keterbatasan diversifikasi ekonomi. Ketidakmerataan dalam perjalanan penduduk, sumber daya alam, pembangunan ekonomi, dan tingkat pengangguran seringkali merupakan tantangan utama bagi Indonesia. Upaya untuk mengalami kesenjangan ini memerlukan pembangunan infrastruktur yang merata, investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengurangi pengangguran, serta kebijakan yang mendukung distribusi yang adil dari kekayaan alam negara. Peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Yang pertama itu ada mitigasi bencana. Di Indonesia terletak di zona cincin api Pasifik yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi,
tantangan gunung berapi dan tsunami. Mitigasi bencana melibatkan upaya pencegahan, persiapan, dan respon yang cepat terhadap bencana-bencana ini untuk mengurangi dampaknya. Penanganan masalah kependudukan. Indonesia memiliki populasi yang besar dan tersebar di berbagai pulau dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang signifikan. Penanganan masalah pendudukan mencakup program-program pengendalian kelahiran, perencanaan perkotaan, dan pemerataan pembangunan agar pertumbuhan penduduk tidak melampaui daya dukung lingkungan. Perbaikan lingkungan. Geografi Indonesia meliputi berbagai ekosistem mulai dari hutan hijau tropis hingga terumbu karang. Mulanya perbaikan lingkungan melibatkan konservasi sumber daya alam, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan upaya restorasi lingkungan yang terdegradasi. Pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, serta keanekaragaman hayati. Namun pengelolaan sumber yang berkelanjutan diperlukan agar pemanfaatan sumber daya ini tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat. Penanganan kemiskinan. Meskipun potensi ekonomi besar, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang signifikan. Upaya penanganan kemiskinan melibatkan program-program pengentasan kemiskinan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Perluasan kartu keluarga. Kartu keluarga adalah alat administratif yang penting dalam pengelolaan data penduduk dan pemberian layanan publik di Indonesia. Perluasan KK mencakup upaya untuk memperluas cakupan dan akurasi data kependudukan yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip geografi dan 10 konsep geografi. Prinsip-prinsip geografi yang pertama itu prinsip persebaran, yang merujuk pada pola penyebaran suatu fenomena di permukaan bumi. Ini membantu dalam pemahaman tentang bagaimana suatu hal terdistribusi di suatu wilayah, apakah itu manusia, flora, fauna, atau fenomena fisik lainnya. Contohnya adalah pola penyebaran populasi, distribusi tanaman, atau penyebaran penyakit. Yang kedua, prinsip interrelasi, yang menyoroti hubungan timbal balik atau unsur-unsur dalam suatu sistem geografis. Prinsip ini menekankan bagaimana berbagai faktor geografis saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, hubungan antara cuaca dan tanaman, atau interaksi antara manusia dan lingkungan fisik. Yang ketiga, prinsip deskripsi, yang mengacu pada proses atau cara menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena geografis, termasuk cara menjelaskan atau menggambarkan ciri-ciri suatu wilayah, misalnya topografi, iklim, vegetasi, atau aspek lain dalam identifikasi dan dijelaskan. Yang keempat, prinsip orologi, yang pendekatan dalam geografi yang berfokus pada pemahaman tentang pola spasial atau pola distribusi di ruang dan waktu dari berbagai fenomena geografis serta penyebab dan konsekuensinya. Ini membantu dalam memahami bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi di lokasi tertentu dan bagaimana hal itu berkembang seiring waktu. Selanjutnya, 10 konsep geografi. 1. Konsep lokasi, merujuk pada pola koordinat atau letak suatu tempat di bumi, baik dalam hal lintang dan bujur maupun dalam konteks relatif terhadap tempat lain. Lokasi absolut adalah lokasi yang dinyatakan dalam koordinat geografis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Contohnya, koordinat Jakarta adalah sekitar 6 derajat lintang utara dan 106 derajat bujur timur. Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat berdasarkan posisi terhadap tempat lain atau objek lain. Contohnya, Jakarta letak di sebelah barat Bandung. Kedua, konsep jarak. Jarak linier adalah jarak langsung antara dua titik di permukaan bumi, diukur dalam satuan kilometer atau mil. Contohnya adalah jarak langsung antara dua kota seperti New York City dan Washington DC. Jarak waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai atau melakukan perjalanan antara dua lokasi. Sebagai contoh, bertempuh antara dua kota dengan menggunakan transportasi darat atau udara. Jarak efektif atau aksesibilitas
infrastruktur. Contohnya adalah seberapa mudah atau sulitnya mencapai suatu lokasi dari lokasi lain karena kondisi jalan atau akses transportasi. Jarak mental merupakan jarak yang diukur berdasarkan persepsi subjektif manusia terhadap jarak antara dua lokasi. Misalnya, bagi seseorang, jarak antara rumah dan sekolah biasanya terasa lebih jauh atau dekat berdasarkan faktor-faktor psikologis dan pengalaman individu. Jarak dalam hubungan antar lokasi. Dalam konteks ekonomi atau perdagangan, jarak antar lokasi dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi antar wilayah. Contohnya, bagaimana jarak antara produsen dan konsumen dapat mempengaruhi biaya pengiriman barang dan harga jual akhir. Yang ketiga, konsep keterjangkauan atau accessibility. Dalam biografi mengacu pada seberapa mudah atau sulitnya mencapai atau menggunakan suatu lokasi atau sumber daya dari lokasi tertentu. Ini melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti jarak, infrastruktur transportasi, aksesibilitas fisik, dan faktor lain yang mempengaruhi kemudahan untuk mencapai suatu tempat dan sumber daya. Yang pertama, akses pendidikan. Sebuah daerah yang memiliki sekolah yang mudah dijangkau oleh siswa akan memiliki tingkat keterjangkauan pendidikan yang lebih baik. Misalnya, ketika sebuah komunitas memiliki sekolah yang dekat dengan akses transportasi publik, akses pendidikan meningkat. Misalnya, ketika sebuah komunitas memiliki sekolah yang dekat dan dapat diakses dengan transportasi publik, aksesibilitas pendidikan meningkat. Yang kedua, infrastruktur transportasi. Sebuah kota yang memiliki sistem transportasi umum yang terintegrasi dengan baik dan akan memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi bagi penduduknya. Misal, ketersediaan jaringan jalan raya, sistem kereta api yang efisien, atau transportasi udara yang terjangkau dapat meningkatkan aksesibilitas di berbagai area di dalam dan di sekitar kota. Yang ketiga, akses kesehatan. Keterjangkauan fasilitas kesehatan juga merupakan faktor penting. Ketika rumah sakit atau pusat kesehatan mudah dijangkau oleh masyarakat, keterjangkauan pelayanan kesehatan meningkat. Yang keempat, akses sumber daya alam. Misalnya, sebuah wilayah memiliki sumber daya alam air bersih, hutan, atau pertanian yang mudah diakses, akan memiliki tingkat keterjangkauan sumber daya alam yang tinggi bagi penduduk setempat. Yang kelima, akses teknologi. Ketersediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi seperti jaringan internet yang luas juga memberikan faktor penting dalam keterjangkauan. Sebuah wilayah memiliki akses internet yang cepat dan terjangkau dapat memberikan akses ke informasi dan layanan secara global. Keempat, konsep pola. Pola merujuk pada distribusi spasial atau pola penyebaran fenomena tertentu di permukaan bumi. Yang pertama itu pola linear. Ketika fenomena tertentu terdistribusi dalam suatu pola garis atau jalur. Contohnya jalur transportasi seperti jalan raya atau rel kereta api. Pola sentral. Fenomena terpusat di suatu titik atau wilayah tertentu dan menyebar dari titik pusat tersebut. Contohnya pusat pembelajaran besar di suatu kota yang menjadi titik pusat aktivitas pembelajaran. Pola tersebar acak. Penyebaran fenomena yang tidak memiliki pola atau urutan tertentu, misalnya penyebaran awan hujan di suatu hari yang tidak teratur. Pola klaster atau gugus. Fenomena yang terkumpul atau terkonsentrasi dalam suatu area tertentu, contohnya klaster pemukiman penduduk di sekitar sumber daya air atau pusat industri. Pola hierarkis. Distribusi yang berlapis-lapis dan terorganisir dalam tingkatan yang berbeda. Misalnya jaringan pusat pembelanjaan dari toko kecil hingga mal besar di kota. Yang kelima, konsep morfologi. Konsep dasar morfologi dalam geografi merujuk pada studi bentuk, struktur, dan ekologi dari berbagai fenomena geografi. Ini termasuk analisis tentang bagaimana sifat-sifat fisik manusia membentuk atau mempengaruhi oleh lingkungan. Pertama, morfologi kota. Memahami struktur fisik dan organisasi pasca perkembangan. Ini analisis pola jaringan jalan, jaringan lahan, dan distribusi
6. Konsep aglomerasi. Dalam geografi merujuk pada fenomena di mana aktivitas ekonomi, populasi, dan atau infrastruktur cenderung berkumpul atau terkonsentrasi di daerah tertentu. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti keuntungan ekonomi, aksesibilitas, atau keberadaan sumber daya. Contoh aglomerasi ditemukan di berbagai bidang. Yang pertama, pusat kota, Central Business District. Area di pusat kota menjadi pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan keuangan. Contohnya adalah Manhattan di New York City atau pusat keuangan di London. Yang kedua, kawasan industri. Daerah di mana banyak perusahaan berkumpul karena alasan ekonomi seperti akses sumber daya, tenaga kerja, dan infrastruktur. Contoh terkenalnya ada di Silicon Valley di California yang terkenal dengan perusahaan teknologi dan inovasi. Ketiga, pusat pendidikan dan kebudayaan. Area yang menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan penelitian. Sebagai contoh, Cambridge dan Oxford di Inggris yang menjadi pusat pendidikan tinggi yang terkenal. 4. Kawasan perdagangan, tempat di mana perdagangan berlangsung dengan intensitas tinggi. Contohnya adalah Sinatun di berbagai kota besar yang menjadi pusat perdagangan dari dan ke Asia. Yang kelima, pusat transportasi daerah. Pusat transportasi daerah yang memiliki pusat transportasi utama seperti pelabuhan besar atau simpul transportasi suatu negara. Contohnya di Rotterdam di Belanda yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Eropa. Selanjutnya, 7. Konsep nilai kegunaan. Konsep dasar geografi nilai kegunaan merujuk pada pentingnya atau manfaat suatu lokasi, wilayah, atau sumber daya bagi manusia dan lingkungan. Nilai kegunaan dapat bervariasi tergantung kebutuhan dan konteks tertentu. Contoh nilai kegunaan dalam geografi antara lain nilai ekonomi suatu wilayah atau sumber daya alam memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Contohnya ladang minyak bumi di Timur Tengah memiliki nilai kegunaan ekonomi yang besar bagi industri minyak global. Nilai ekologis. Lingkungan yang alami atau kawasan kaya keanekaragaman hayati memiliki nilai kegunaan ekologis. Misalnya, hutan hujan Amazon memiliki nilai penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi karena fungsi sebagai paru-paru dunia. Nilai sosial dan budaya. Tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau keagamaan yang tinggi menjadi sangat penting bagi masyarakat dan memiliki nilai kegunaan sosial dan budaya. Contohnya kuil Angkor Wat di Kamboja menjadi sumber kebanggaan nasional dan tujuan wisata yang berharga. Nilai strategis. Wilayah yang memiliki nilai strategis bagi pertahanan atau perdagangan memiliki kegunaan strategis. Sebagai contoh, Selat Malaka memiliki nilai strategis merupakan jalur perdagangan utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nilai rekreasi atau wisata. Tempat-tempat yang menawarkan pemandangan alam indah atau aktivitas rekreasi memiliki nilai kegunaan dalam sektor pariwisata. Misalnya Gunung Rocky di Amerika Serikat menjadi tujuan hiking dan wisata alam yang populer. Nilai ketersediaan sumber daya. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang bersih, tanah subur, atau logam yang berharga memiliki nilai kegunaan penting untuk pemulihan kebutuhan manusia. Selanjutnya, 8. Konsep interaksi interdependensi yang mencakup hubungan yang saling terkait antara manusia, lingkungan, dan fenomena geografis lainnya. Ini menunjukkan bahwa berbagai elemen dalam geografi tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan tergantung satu sama lain. Yang pertama itu interaksi manusia dan lingkungan. Aktivitas manusia seperti pertanian, industrialisasi, dan urbanisasi memiliki dampak besar pada lingkungan sekitarnya. Contohnya, pembangunan industri dapat menimbulkan polusi udara dan air yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Kedua, perdagangan global. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan global mencakup impor dan ekspor barang tergantung pada produk dari negara lain menunjukkan interdependensi ekonomi antar negara.
ketiga, pengaruh iklim dan sumber daya alam. Pengaruh perubahan. Yang ketiga, perubahan iklim dan sumber daya alam. Perubahan iklim dan global memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk pola cuaca, ketersediaan air, dan hasil pertanian. Interaksi antara pola iklim dan sumber daya alam menentukan keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya. Keempat, pola migrasi. Migrasi manusia dari satu wilayah ke wilayah lain mempengaruhi kedua wilayah tersebut. Contohnya, maksudnya imigrasi suatu kawasan mempengaruhi ekonomi, budaya, dan struktur sosial di sana. Kelima, pengembangan infrastruktur. Pembangunan jalan raya, jaringan transportasi, dan infrastruktur lainnya memiliki dampak yang kompleks terhadap lingkungan sekitar serta mobilitas manusia dan barang. Karena pola distribusi populasi, penyebaran populasi manusia di suatu wilayah mempengaruhi bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan dan mempengaruhi pola pembangunan. Kesembilan, itu ada konsep diferensiasi. Yang kesembilan, konsep diferensiasi adalah konsep penting dalam geografi yang merujuk pada proses atau hasil dari perbedaan atau variasi dalam hal ciri-ciri fisik, sosial, atau budaya di suatu wilayah. Yang pertama, diferensiasi fisik merujuk pada perbedaan dalam ciri-ciri fisik suatu wilayah seperti topografi, iklim, tanah, dan vegetasi. Contohnya adalah perbedaan antara dataran rendah yang subur dengan pegunungan yang tandus yang memiliki iklim, tanah, dan vegetasi yang berbeda. Yang kedua, diferensiasi sosial terkait dengan variasi dalam struktur sosial termasuk perbedaan dalam tingkat ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan komposisi demografis antar wilayah. Sebagai contoh, perbedaan dalam peningkatan penghasilan antar wilayah perkotaan dan pedesaan atau perbedaan demografi antara dua kota yang berbeda. Ketiga, diferensiasi budaya menyoroti perbedaan dalam aspek budaya seperti bahasa, agama, tradisi, dan adat istiadat serta nilai-nilai antar wilayah. Misalnya perbedaan budaya antara suku bangsa yang ditinggali di wilayah yang berbeda di suatu negara. Yang keempat, diferensi ekonomi merujuk pada variasi dalam ekonomi, produksi, dan distribusi barang dan jasa di berbagai wilayah. Contohnya perbedaan antara wilayah agraris bergantung pada pertanian dan dengan wilayah industri yang lebih berkembang. Yang ke-10, konsep keterkaitan ruang atau asosiasi. Konsep keterkaitan ruang atau asosiasi merujuk pada hubungan yang ada antara berbagai fenomena atau elemen dalam suatu ruang geografis. Ini menyoroti bagaimana unsur-unsur berbeda saling terkait atau berinteraksi dalam konteks geografis. Itu interaksi manusia dan lingkungannya, yaitu hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan yang mereka tinggal. Misalnya polusi industri dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar area perkotaan. Perubahan iklim dan ekosistem. Hubungan antara perubahan iklim global dengan perubahan ekosistem lokal. Misalnya pemanasan global dapat mempengaruhi pola musim dan distribusi hewan serta taman di suatu wilayah. Penggunaan lahan dan pertumbuhan kota. Keterkaitan antara penggunaan lahan, pertumbuhan populasi, dan perkembangan kota. Contohnya perluasan kota yang berdampak pada konversi lahan pertanian menjadi area perkotaan. Hubungan ekonomi antar wilayah. Keterkaitan ekonomi antar wilayah seperti perdagangan internasional atau pola distribusi industri yang menciptakan ketergantungan antara berbagai wilayah di dunia. Migrasi dan mobilitas populasi. Keterkaitan antara migrasi manusia dari suatu tempat ke wilayah lain yang dapat mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan di kedua tempat tersebut. Hubungan ekologi antar spesies. Keterkaitan ekosistem antara spesies yang berbeda. Misalnya ketergantungan hewan tersebut pada spesies lain dalam rantai makanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.